Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Sehat lah, harus sehat. Dan jangan lupa kopi. Karena kopi itu bikin hari menjadi syahdu. Dan kopi itu bukan khusus buat anak senja ya. Gue juga heran tuh kenapa jadi kopi anak senja ya. Lur, kemarin seperti biasa lah teman gue diskusi dalam hal kehidupan dan agama itu orang tua gue. Gue ngobrol sama nyokap kemarin, apa yang harus kita lakukan di saat kita bertemu dengan beberapa orang yang secara adab, secara akhlak berantakan. Nyokap gue nanya, maksudnya gimana? Iya, jadi kayak gue ketemu temen gue nih yang gue coba untuk terima dengan baik, gue coba treatment dengan baik, dan di saat dia salah gue coba nasihati dengan baik. Tapi balasannya malah fitnah, membuat cerita yang tidak benar tentang gue misalnya kepada orang-orang lain. Oke, terus nyokap gue nanya, yang lu mau ceritain apa nih? Lu mau curhat lu difitnah orang, apa lu mau bertanya tentang fitnah? Gue bilang, enggak, gue cuma pengen bertanya tentang fitnah. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di saat kita difitnah? Nyokap bilang, ada dua pilihannya. Yang pertama, lu punya hak untuk meluruskan nama baik lu. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, biarkan aja, kembalikan kepada Allah, karena semua yang Allah ciptakan akan kembali kepada Allah. Oke. Yang pertama, apa barometer gua harus memperbaiki fitnah itu atau meluruskan fitnah itu? Nyokap gue bilang, di saat itu sudah berdampak secara real, besar dampaknya. Merugikan misalnya, membuat ada pertikaian, membuat ada permusuhan. Oke. Kalau tidak sampai ke titik itu, ya innalillahi aja, fitnah mah akan dilurusin lagi sama Allah. Oke. Kenapa harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Gue bilang, itu kan bukan orang meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ternyata bukan cuma untuk sesuatu yang sifatnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi atau ditinggal meninggal gitu. Tapi juga untuk beberapa hal yang sifatnya memang segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Maka kalau Allah izinkan itu terjadi, maka Allah juga nanti akan mengizinkan sesuatu terjadi. Dan gue nanya lagi. Oke. Kalau yang terjadi itu efeknya ternyata parah, berdampak buruk terhadap kita yang difitnah dan lain-lain. Boleh nggak kita memilih hal yang kedua? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ya udah, gue ikhlas aja, lu mau fitnah gue seperti apa, walaupun itu merugikan gue, walaupun itu berdampak kepada gue, tapi ya sudahlah gitu. Gue memilih untuk diam dalam arti kata memilih untuk ikhlas gitu. Nyokap gue bilang, oh itu jauh lebih istimewa, karena pada dasarnya ternyata itu jauh lebih berbahaya untuk orang yang kita ikhlasin. Maksudnya gimana mah? Di saat kita dizolimin oleh seseorang, hal yang paling hebat, yang paling luar biasa yang seharusnya kita lakukan itu yang pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Ketiga, meminta Allah memaafkan orang yang bersangkutan dan menyadarkan dia. Oke, gak gampang tuh ya, karena itu harus ikhlas dong. Kalau itu diucapkan tapi tidak ikhlas, kayaknya percuma juga mah. Oh iya dong, kata nyokap gue. Terus setelah itu gue harus dampak yang paling menyeramkannya itu bagian mananya, gue bilang gitu. Gini bang, logikanya manusianya aja deh. Abang punya anak, namanya Muhammad ya. Muhammad dijahatin sama orang, ya. Terus Muhammad terus yang ngebully Muhammad nih, abang tahu nih. Terus Muhammad bilang, udahlah bang, Apih gitu ke gue. Maafin aja, Muhammad ikhlas kok, Muhammad ridho kok. Dan Muhammad lagi, ya mudah-mudahan dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Gitu bang ya. Abang masih ada rasa nyesek gak? Ada. Tapi karena Muhammad minta abang ikhlas dan Muhammad mengikhlaskan itu, abang akhirnya bisa terima itu gak? Insya Allah bisa. Oke. Nah di saat orang itu bukannya sadar sudah dimaafkan sama Muhammad, malah makin jadi, malah makin ngerasa pede, malah makin ngerasa benar, malah makin jadi jago fitnah, malah jadi makin zolim, malah jadi makin tidak beradab. Kira-kira abang kayak gimana?
Oh gahar sih, kayaknya sih Muhammad gak abang denger, abang pukul itu orang. Kok lu gak tahu diri amat jadi orang? Lu zolim sama anak gue memaafkan lu, bahkan anak gue mendoakan supaya lu menjadi sadar, anak gue memberikan kesempatan untuk lu berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, lu malah makin jadi. Gue pukul mah. Di saat manusia bisa semarah itu, artinya Allah bisa jauh lebih besar kemarahannya. Di saat ada umat yang memaafkan zolimnya seseorang, makanya doanya orang zolim itu dijabah sama Allah. Kalau abang doanya ke Allah itu doa yang jahat, doa yang tidak baik, tanda kutip, ya Allah aku gak terima bikin si fulan ini hidup menderita seumur hidupnya karena aku sakit hati. Insya Allah dijabah bang, karena abang dizolimin. Tapi abang gak dapat pahala. Tapi di saat abang memaafkan dia, mendoakan dia agar dia disadarkan, agar dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Satu, doa abang insya Allah diijabah. Tapi di saat ini akan berkaitan sama orang yang zolim ini. Di saat yang zolim ini tidak mau berubah, dia memilih jalur yang salah, abang mendapatkan doa yang akan menjadi pegangan Allah, nanti ketentuannya akan di tangan Allah. Kedua, abang akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, ini berbahaya untuk yang bersangkutan. Kenapa? Karena ada risalah yang mengatakan bahwa Allah seketika akan memerintahkan semua malaikatnya, beberapa ribuan malaikat, bukan semua ya, tapi ribuan malaikat, untuk menarik busur panah. Dan apa istilahnya ya? Dikeker itu apa ya? Diarahkan busur panah itu kepada kolbunya. Artinya di saat si fulan yang zolim ini sudah jahat, kemudian dimaafkan kejahatannya, dan yang dijahatinnya meminta Allah untuk menyadarkan dia, tapi si fulan tidak mau berubah menjadi baik, maka ribuan busur panah itu tinggal dalam waktu petikan jari Allah bilang lepaskan, akan menghujam kalbunya, yang artinya hukumannya gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Allah akan membuat dia menderita di dunia, Allah akan membuat dia tersesat dalam dunianya, dan Allah akan memperhitungkan nanti dosa-dosa dia di padang mahsyar bang. Gue bilang masih ngeri juga ya. Terus gue bilang ya Allah, kalau abang nih mah gitu, ternyata pernah gak sengaja fitnah orang, gimana ya mah? Minta maaf. Minta maaf sama Allah, salat taubat, minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutannya masih bisa ditemuin, masih bisa. Kalau nggak dimaafin, itu urusan dia. Yang penting itu dia maaf. Emang sampai segitunya, mah? Maksudnya kalau mama bilang tadi, hukuman buat orang yang fitnah ini sampai segitu seremnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang segitu besarnya ya kejahatan fitnah. Nyokap gue bilang, dan gue juga baru tahu ternyata bahwa orang yang fitnah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kayak makan bangkai manusia, yang manusia itu adalah saudaranya sendiri. Itu hinanya di mata Allah seperti itu. Luar biasa ya. Terakhir yang gue tanya, gak gampang loh mah, ikhlasnya tuh gak gampang. Karena abang sudah memulai dengan cara yang baik. Aku baik dengan dia, aku memberikan kesempatan kepada dia, ujung-ujungnya dia jahatin aku, dia zolimin aku, dan dia fitnah aku. Bahkan dia menggiring opini orang-orang untuk membenciku. Itu bukan hal yang mudah mah. Nyokap gue jawab, memang pahala yang besar itu bukan sesuatu yang bisa diraih dengan cara yang mudah. Di situ gue berpikir, ya juga sih ya. Ya udahlah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang suka memfitnah, naudzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita bukan orang yang juga terfitnah. Karena di saat kita menjadi orang-orang yang seperti itu, naudzubillahi min dzalik ya, difitnah yang gak enak, memfitnah apalagi, jangan sampai. Karena bahayanya jadi orang yang suka fitnah itu, kita tidak merasa gak enaknya sekarang, kerasanya nanti. Dan buat teman-teman atau dulur-dulur di luar sana, kalau lu masih suka fitnah, hati-hati. Karena fitnah lu itu akan menjadi bumerang yang berbahaya di saat fitnah lu dibalas dengan kebaikan, di saat fitnah lu dibalas dengan keikhlasan.
Ya Lur. Penting gak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Jangan lupa dikopiin supaya hidup kita jadi syahdu.